Shalom saudara-saudara, silakan duduk, selamat pagi. Saudara, pada setahun yang lalu, 1 tahun yang lalu di Jepang itu orang-orang tua banyak nganggur. Lalu para pemikir, para intelektual, para ilmuwan dia mencari jalan bagaimana supaya orang-orang tua ini bisa bekerja kembali. Sehingga Jepang mengumumkan ada industri 5.0. Industri ini adalah industri yang mempergunakan para orang tua untuk mengelola kekuatan mesin teknologi yang canggih. Karena pada zaman itu dunia telah dikuasai oleh teknologi yang canggih. Jepang merupakan satu kekuatan yang luar biasa di dalam berbagai mesin, berbagai teknologi komputer, berbagai HP dan lain-lainnya semuanya. Tapi orang tua nganggur. Padahal menurut mereka para orang tua ini masih bisa bekerja. Lalu mereka cari cara menemukan ada industri 5.0 menggunakan tenaga robot, menggunakan tenaga teknologi yang dikelola oleh orang tua. Jepang mulai menguasai dunia. Tapi tak lama kemudian pandemi datang. Pandemi merusak semua tatanan dunia. Tidak ada kegiatan, semua tinggal di rumah. Semua pilih tinggal di hutan. Kalau ada yang mau, karena monyet tidak mungkin kena virus corona. Gajah, harimau, serigala, tapi manusia. Saudara, gaya hidup manusia berubah. Sejak pandemi, sekarang sudah sedikit pandemi, gaya hidup berubah. Para orang tua tidak bekerja. Anak muda yang penuh dengan kreatif sekarang bangkit mencari solusi bagaimana dia bisa mempertahankan hidup. Hamba-hamba Tuhan yang senior tumbang satu persatu, melari cari pekerjaan-pekerjaan yang baru. Kekuatan-kekuatan bisnis yang lama tumbang semuanya. Sekarang era anak muda. Era anak muda yang kreatif, di mana di kampus-kampus diajari sesuatu yang kreatif untuk membangun kekuatan kreatif untuk bisa melakukan semuanya. Maka sekarang terjadi perubahan gaya hidup. Saudara tidak terasa di tempat ini. Kalau saudara ada di desa, tidak terasa. Kalau saudara hidup dengan bertani, tidak terasa. Tetapi kalau saudara hidup di tengah kota, Jakarta, di Bandung, Surabaya, maka terasa sekali bisnis orang-orang tua orang kosong. Apalagi terancam sekarang mulai muncul lagi sedikit pandemi, tapi tidak berdampak, tapi juga bisa membuat kita cepat meninggal. Maka anak muda bangkit mencari kreasi-kreasi baru, semua kekuatan teknologi, pakai internet, menggunakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknologi yang dikuasai oleh anak-anak muda, berkembang dan besar. Tapi orang tua tidak mampu menggunakan itu. Ada seorang tua, HP-nya mahal, 24 juta. Tapi ketika disuruh rekam video, dia tidak tahu bagaimana caranya. Disuruh main yang lain, tidak tahu caranya. Kirim data Pak, data Bapak kirim ke saya. Caranya gimana? Pakai internet Pak, internetnya gimana? Dia pakai HP 24 juta, cuma tinggal kirim untit-untit saja, sama WA saja. Bayangkan kesulitan para orang tua untuk belajar teknologi yang canggih seperti ini. Saudara, kita terjadi generasi yang besar, kesulitan yang terjadi. Karena itu orang tua harus kembali berjiwa muda, menguasai teknologi. Kalau dia tidak mau kalah dengan semua, menguasai segala macam. Kalau dia tidak mau kalah dengan perkembangan sekarang. Saudara, pagi ini kita melihat sesuatu yang indah. Mari kita membuka Matius pasal 6 ayat 25. Ini konteksnya adalah sebetulnya
pada ayat yang di atas 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi kalau mata kita baik, perasaan kita baik, hati kita baik, maka tubuh ini juga menjadi sehat. Juga dikatakan, jika matamu jahat, gelap seluruh tubuhmu. Maka sebetulnya persoalan pasal ini dikatakan adalah persoalan bagaimana seseorang memandang harta benda. Bagaimana seseorang melihat kekuatan kekayaan yang ada. Bagaimana seseorang melihat bahwa tubuh ini dijual belikan untuk memperoleh satu kekayaan yang luar biasa. Sehingga biarlah sering anak-anak muda guyonan dia mau jual ginjal hanya untuk dihapus. Bayangkan ginjal itu berapa harganya. Dia mau jual ginjal untuk beli kaos, karena menderita sekali untuk kaos saja tidak punya. Dia mau jual ginjal untuk beli sepatu. Padahal itu tidak ada artinya. Kalau bisa jual ginjal, pasti bisa beli rumah, pasti beli sepatu, beli kaos. Pak, saya mau jual ginjal karena saya punya kaos. Saudara, betapa perjuangan hidup itu tubuh ini diserahkan hanya untuk harta benda ini. Karena memang suasananya sudah rusak. Kalau saudara Bapak Ibu sempat mission trip ke daerah-daerah, maka saudara akan menemukan gambaran yang berbalik ke belakang. Banyak orang-orang yang sangat membutuhkan kita. Banyak orang-orang yang sangat membutuhkan doa kita. Banyak orang-orang sangat harus ditolong. Tetapi kita tidak mau mengerti apa yang terjadi. Maka ayat pasal Matius pasal 6 ini, ayat yang 25 mengatakan, Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dikatakan bahwa kehidupan itu lebih penting. Kalau seandainya kita tidak mempunyai pakaian yang baik, tubuh ini lebih penting hidup ini. Seandainya kita tidak punya mobil, hidup ini lebih penting. Seandainya kita tidak mempunyai rumah, hidup ini lebih penting. Seandainya kita tidak mempunyai apa saja, hidup ini lebih penting. Karena dikatakan jangan khawatir. Khawatir di sini, saudara, di dalam teks ini menyebut merinate bahasa Yunani tentu saja, yang artinya adalah selalu takut. Orang itu selalu cemas, orang itu selalu gelisah menghadapi ke depan. Jadi perasaannya itu jangan-jangan saya, sehingga dia melihat sekarang ini dan masa depan ini seolah-olah saya tidak mampu mencapai ke sana, seolah-olah saya tidak mampu memperoleh ke sana. Padahal ada seorang ibu atau bapak mengatakan, kami tidak punya uang anak-anak. Anak ini sekolah kedokteran. Orang tua miskin tidak punya uang. Saudara, kalau itu ambil kedokteran berapa? Mau buka itu pendaftaran 400 juta sampai 700 juta. Lalu belum nanti operasional yang lain-lain, jutaan sekali segala macam. Tapi ternyata bisa kuliah. Entah uangnya dari mana. Jadi dokter. Karena dipikir orang tua ini nggak punya uang, tapi anaknya bisa lulus jadi dokter. Anaknya lulus bisa jadi sarjana insinyur. Anaknya lulus bisa jadi arsitek. Anaknya lulus bisa jadi apa saja. Padahal orang tuanya tidak punya apa-apa. Kita pikir siapa yang kasih itu semua? Oh, Allah Pak, Allah yang memberi, ya sudah gampang jawabnya gitu. Tapi masa
Tuhan, ini yang bayar kuliah, tiba-tiba uangnya jatuh, belus rumahnya, uang tak terseri kita bayar. Pak, bayar berapa? 1 miliar. Sudah dikasih 2. Mana bisa seperti itu? Ada suatu proses bahwa di mana manusia dengan Allah itu menjadi satu, yang membuat dikatakan Allah bertanggung jawab akan apa yang dilakukan oleh manusia. Ada satu proses ini, dan proses ini harus kita mengerti dan kita tangkap, sehingga dikatakan jangan khawatir kalau engkau hidup, Bapak Ibu. Kalau engkau sekarang mengalami suatu kesusahan yang hebat, Bapak Ibu, jangan khawatir. Karena dikatakan menrinate ini bukan sekedar masalah fisik, tapi dikatakan masalah melupakan sesuatu yang terjadi pada hidup kita, sehingga hidup kita ini sebetulnya manusia itu, saudara, kalau kita orang percaya Tuhan itu memberkati kita, hidup diberkati karena berkat itu adalah anugerah. Ketika orang itu hidup diberkati oleh Tuhan, maka dikatakan sebetulnya orang itu sudah tidak perlu berpikir macam-macam. Maka orang itu mestinya dia berpikir apa yang Tuhan inginkan dan dia lakukan. Maka apapun hal nanti hasilnya, Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Pernah engkau merasakan bahwa apa yang kau lakukan tiba-tiba kok bisa? Saya tidak punya sesuatu, harus sesuatu untuk mencapai suatu tempat, tapi tiba-tiba saya sudah sampai ke satu tempat itu. Saya tidak punya apa-apa, tapi kenapa tiba-tiba saya bisa mencapai tempat itu? Ada sesuatu yang mendorong saya, menjadikan saya mencapai ke tempat itu. Kadang-kadang kita tidak tahu apa sesuatu ini, apa ini. Itu adalah Allah bertanggung jawab terhadap apa yang kau rencanakan, yang telah disetujui oleh Allah. Jadi kalau engkau merencanakan sesuatu dan Allah menyetujui, engkau tinggal menjalankan saja. Allah bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Kita ini manusia enak, Allah yang menyelesaikan. Tuhan bilang, sudah kau pergi ke sana melayani tempat itu. Tuhan, tempat itu tidak ada apa-apa. Tempat itu dulu kalau cerita yang di gunung, beberapa gunung itu, kalau kita melayani gunung, tidak ada apa-apa Tuhan. Di sana agamanya ketat sekali, agama yang lain. Peperangan rohani begitu Tuhan, tidak ada yang menolong saya. Tapi orang itu bisa menyelesaikan. Sudah pernah cerita teman-teman dari Tengger, kalau teman-teman dari Tengger bisa kesaksian itu luar biasa. Saya berkali-kali keluar dari Tengger dan tidak ada apa-apa. Peperangan terjadi, semua tidak ada yang kita miliki, tapi Tuhan sedikit demi sedikit bertanggung jawab menyelesaikan hidup kita. Ada seorang yang hidupnya utang piutang. Ibu ini di Jakarta, tetangga saya, tante ini, saya masuk kuliah, dia utang sana, utang sini. Kalau nanti gilirannya ditagih sama seseorang, dia lari ke situ, Pak ini utang dulu ya, nanti saya bayar minggu depan. Lalu uang dapat utang, bayar bagian itu. Nanti minggu depan ditagih lagi, mana sih janjinya? Sebentar bayar satu lagi, dia lari ke tempat itu, Pak pinjam enggak ya? Nanti saya akan bayar dan uang tagih. Uang seminggu itu dipakai lama-lama pada satu titik dia tidak bisa membayar. Saudara, ibu ini bergumul dalam hidupnya. Kenapa? Saya hidup dengan gaya hidup yang utang, tutup lubang dan lubang. Dia bergumul mencari jalan yang luar biasa bagaimana untuk merubah hidup ini. Tidak mungkin bisa hidup semacam ini diteruskan. Tidak mungkin hidup ini dilelam, tenggelam dan seakan mati dari hutang.
tambah utang. Saudara, ibu ini, tante ini sudah tidak ada, utangnya tambah banyak dan tidak bisa membayar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap menolong. Dan sampai detik ini, tante itu belum mati karena utang. Karena saya pikir gila hidup ini, utangnya banyak dari kanan, dari kiri, dari depan, dari tengah, tapi dia masih hidup. Saudara, hidup ini lebih berharga daripada apa yang kita pakai. Ayat yang berikutnya menyebutnya adalah, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala hal kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dalam besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa, tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudara, orang yang mencari harta benda itu adalah orang kafir. Orang yang mencari harta benda itu adalah orang dunia. Dunia itu kosmos. Kosmos itu diberi arti berlawanan. Dunia itu di bawah, lawannya atas. Atas itu surga. Dunia itu mencari uang, lalu lawannya adalah satu mencari Allah. Dunia itu adalah jahat, lawannya baik. Dunia itu adalah gelap, lawannya terang. Dunia itu adalah setan, lawannya Allah. Jadi lawan seperti itu. Jadi Paulus mengatakan, aku berasal dari atas. Karena aku berasal dari atas, aku menyelesaikan persoalan-persoalanku yang ada di dunia. Jadi kita ini anak-anak Tuhan yang berasal dari atas, kita ada di dalam dunia yang dilingkupi oleh kekuatan-kekuatan dunia. Sehingga kalau engkau mencari kekuatan dunia itu, dikatakan sebetulnya itulah kekuatan dunia. Pada masa seperti ini, Bapak Ibu, maka janganlah berpikir untuk mendapat sesuatu yang sempurna. Tapi Allah mengajarkan, marilah kita mencari kekuatan yang berbeda. Kita sudah punya modal, adalah modalnya itu anak Allah. Karena kita modalnya anak Allah, maka kita hidup tentu bersama dengan Allah. Saudara datang ke tempat ini itu mengamini bahwa kita semua adalah anak Allah. Kita mengamini bahwa semua itu hidup dalam berkat Tuhan. Kita mengamini bahwa dalam nama Yesus Kristus segala penyakit disembuhkan. Kita mengamini dalam nama Yesus Kristus segala masalah-masalah kehidupan, kesulitan kehidupan semua diselesaikan oleh Tuhan. Karena itu saudara datang ke tempat. Karena kita mencari Tuhan. Kalau kita mencari dunia, maka mesti bukan di tempat ini. Tetapi Tuhan itu, saudara, kita anak Tuhan sekali. Ada satu video, masa kita nggak boleh kaya? Orang bisa kaya, kita nggak bisa kaya.
Orang punya mobil tidak bisa punya mobil. Orang punya rumah masa tidak punya rumah. Saudara, kita ini milik Allah. Allah tidak mungkin mensengsarakan kita. Allah tidak mungkin membuat kamu miskin di dunia. Kalau engkau miskin di dunia, setannya kaya-kaya, harga diri Allah gimana? Kalau engkau tidak mampu berpikir dengan luar biasa hebatnya, setannya mampu berpikir luar biasa hebatnya, muka Allah ada di mana? Kita ini anak-anak yang sempurna di hadapan Allah. Allah sangat mengizinkan engkau diberi kekayaan, engkau diberi kemampuan yang luar biasa, engkau diberi apapun yang engkau inginkan. Karena itu Allah memberkati kita semua. Berkat itu saudara, saya sering mengatakan seperti air keran mengucur keran. Kalau saya mau tubuh saya basah, saya harus berdiri di bawah kucuran air itu. Maka saya merasa basah tubuh saya diberkati. Tapi kalau kamu tidak mau diberkati oleh Tuhan, maka kita akan melangkah dari kucuran ini. Jangan mau basah tubuhmu. Kamu harus meninggalkan kucuran air itu sehingga tubuhmu kering. Maka engkau tidak diberkati. Tuhan memberi berkat itu cuma-cuma. Engkau mau ambil tidak. Ketika engkau ambil, engkau harus hidup bersama Tuhan. Engkau harus berdiri di bawah kucuran air. Hidupmu diberkati. Kenapa tidak kita lakukan? Allah sudah menjamin kita. Orang lain saudara mencari harta benda dengan berkeringat sampai membunuh orang, menghancurkan orang, menghancurkan dirinya demi uang. Kita tidak seperti itu. Tuhan sudah memberi. Tapi kenapa Tuhan sudah memberi, kita mau malah pergi ke dukun, pergi ke mamon untuk mencari uang? Loh, bukannya kita ini sumber uang? Bukannya ini kita sumber kekayaan? Bukannya ini kita sumber pengetahuan? Bukannya kita sumber segala-galanya? Kenapa mesti lari ke orang lain? Padahal Allah kita maha luar biasa, dan Dia menjanjikan sesuatu yang berbeda. Dari keperluan sehari-hari sampai kesembuhan ilahi yang Dia berikan. Kita lupa. Karena itu teks ini mengatakan, yang ayat yang paling hebat mengatakan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu ayat ini mengatakan carilah dahulu kebenaran kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada dua. Satu kehidupan Yesus Kristus ditunggu, dan satu adalah surga yang akan datang. Yesus Kristus ketika Dia di bumi menjadi teladan hidup manusia. Karena Yesus kita mendapat jaminan keselamatan. Melalui Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mendapat jaminan keselamatan. Yesus berdoa pagi-pagi, Dia menyembuhkan orang, Dia mengampuni orang, Dia berdoa kepada musuh-musuhnya, dan Dia melakukan kasih akab yang luar biasa di dalam sehari-hari. Allah ingin mengatakan teladan Yesus, hidup seperti Kristus. Maka ini ada kekuatan besar. Semakin kita setia dengan Kristus, serangan dunia semakin kuat. Semakin kita setia kepada Kristus, pukulan dunia semakin berat. Tetapi saudara, kita tidak perlu melawan. Satu hari ada seseorang yang hidupnya digosipkan. Dia tidak pernah melakukan apa-apa, dia disujud dan digosipkan. Digosipkan dari A, B, C, D, dan dia menyerah, Tuhan, saya habis sudah, saya tidak mampu melakukan apa-apa. Semua orang mengusipkan dia, menggosipkan macam-macam, tidak ada harapan kecuali kemungkinan terjadi dia masuk penjara. Tapi kalau diadili menggosip, kecuali hakimnya disisuap, maka orang itu bisa masuk penjara. Ini gosip.
Tapi orang itu tidak membalas. Kalau Tuhan menghancurkan saya, biarlah hancur saya. Tapi dia diam. Bukankah Tuhan punya janji bahwa saya tidak perlu hidup? Karena Tuhan sendiri yang menyelesaikan hidup ini. Maka orang ini diam, tapi dia stres, mulai stres. Saudara, tidak lama lagi dipulihkan. Apapun yang dia miliki dikembalikan kepada kami. Ternyata gosip itu tidak naik begitu. Asal tahan, sabar, tetap bersama Tuhan. Hidup kita sering mengalami itu, kesulitan-kesulitan kita. Tahan, sabar bersama Tuhan. Ingat kasus Ayub, harta bendanya dirampok, rumahnya dibakar, anaknya mati, tapi dia tetap bersama Tuhan. Akhirnya dia dipulihkan. Hanya ini yang mampu kita lakukan bersama Tuhan. Kita tidak punya hak untuk melawan orang. Kita tidak punya hak untuk memukul dan menghancurkan, apalagi membunuh orang lain. Karena Tuhan punya Tuhan. Biar Tuhan pulihkan kita. Kalau Tuhan pulihkan, apa yang kita miliki 10, kita bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Karena Tuhan akan mengasihi kita luar biasa. Karena itu hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus. Jangan khawatir. Tuhan, aku tidak ada uang, besok mau titik-titik. Jangan khawatir. Tuhan hidup menentukan hidup kita. Kalau toh keinginan duniawi kita tidak tercapai saat ini, relakanlah. Tuhan punya rencana untuk kita yang lebih indah berikutnya. Kalau hari ini keinginan kita tidak tercapai untuk memuaskan hidup kita, hanya sekedar untuk membuat kita bahagia dan tidak berhasil, tidak tercapai, relakanlah. Berucap syukur. Karena Tuhan punya yang lebih indah. Tuhan tidak pernah menghancurkan kita. Saudara, bukankah satu ayat yang indah ini saya ingin membaca. Mana ya? Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Satu lagi. Dan sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya. Allah tidak pernah menghancurkan kita. Allah tidak pernah membunuh kita. Meskipun kita sudah tidak punya kekuatan, tidak ada harapan kata manusia, Tuhan tidak pernah menghancurkan kita. Tuhan memulihkan semuanya. Tuhan pulihkan. Pandemi ini Tuhan pasti pulihkan. Memang banyak orang yang meninggal. Hamba Tuhan, orang-orang besar banyak yang meninggal. Tapi Tuhan punya rencana untuk ini. Tsunami banyak orang-orang yang meninggal. Sodom dan Gomora banyak orang-orang yang meninggal. Masalah Batra karena kejadian pasal 6 Allah kecewa. Semua orang mati dengan air bah. Keluarga Tuhan pulihkan. Tuhan punya rencana dalam hidup setiap orang di antara kita. Karena itu tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Kalau sekarang kita punya pakaian satu, tidak perlu khawatir. Kalau kita baru habis bisnis kita, uang tinggal sedikit, tidak perlu khawatir. Tuhan akan pulihkan. Pemulihan akan terjadi saat ini bersama-sama dengan kita semua. Selama kita setia bersama Tuhan, serahkan semua pada Tuhan. Tuhan yang selesai, Tuhan yang menyelesaikan. Yang sangat kalimat yang sangat menghibur saya itu ini. Kalau engkau ini kerja, anak Tuhan yang dikasih Tuhan kerja, terus engkau mengalami benturan, mengalami kekacauan hidup, mulai pokoknya dihabisi orang, dirugikan sama orang lain. Bagaimana selanjutnya? Tuhan sendiri yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua yang kau alami. Karena engkau anak,
Sekarang tuh enjoy sudah. Sekarang kita hidup bersama Tuhan. Kita hidup belajar seperti Kristus. Kita hidup tak berbuat. Kita hidup melakukan apa saja yang Tuhan minta. Dan berbuat itu. Kalau itu yang kita lakukan, carilah dalam kerajaan, maka Tuhan menyelesaikan semuanya. Amin, saudara. Amin. Pasti yang sama. Masa kita kalah? Memang kita sih nggak bisa jadi presiden, harus menjadi juga ya. Nah, saudara, maka dikatakan yang ayat yang terakhir dia berbunyi sangat sederhana. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi apapun yang kita tidak perlu khawatir. Kalau hari ini kita mengalami kesusahan yang hebat, besok masalahnya berubah berbeda. Kalau besok ini belum terjadi, kalau besok mengalami satu masalah yang hebat, besok lusa belum tentu masalahnya akan masuk dalam hidup. Karena Allah menyelesaikan semua persoalan itu. Ayo pagi ini kita semangat, kita songsong dunia ini, kita kembali bangkit. Teman-teman yang usahanya jatuh, bangkit kembali. Adik-adik yang kuliah terbengkalai, kuliah kembali, bangkit semuanya. Karena Tuhan yang menyelesaikan hidup kita. Teman-teman, atau saya usianya 60 Bapak Ibu, teman-teman yang usia 60 atau kakak saya yang 60 ke atas di sini, bangkit kembali. Masa tua ini bukan berarti masa yang tidak ada harapan. Hidup kita lebih berharga, lebih penting daripada semua yang ada. Yuk bangkit, yuk, jangan khawatir. Meskipun kita tidak punya apa-apa, tapi percaya Tuhan menyelesaikan semua perkara kita. Bangkit, berjuang kembali seperti kita anak-anak muda, teman-teman usia 60 ke atas kakak saya. Mari kita seperti anak muda. Kita bangkit, karena sekarang ini masa anak-anak muda kreatif yang menguasai dunia teknologi yang sedemikian hebat. Kita rasa-rasa tidak mampu masuk dalam hal itu, tapi mari kita mampu. Kita berusaha belajar untuk menyelesaikan usaha-usaha. Mari saudara, kita berdoa dalam hidup kita masing-masing. Saudara, saya ajak pada pagi hari ini untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoalah di dalam hati. Kalau engkau ada masalah-masalah dalam hidup, kalau engkau sedang mengalami suatu sukacita bahagia, kalau engkau mengalami apapun posisi hidupmu sekarang, kembali kepada Tuhan. Tidak usah khawatir masalah-masalah yang ada yang kau hadapi. Tuhan mengatakan tidak perlu cemas, tidak usah dipikirkan masa depan, tapi kita melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan inginkan, sehingga perjuangan kita bersama Kristus akan membangun masa depan kita yang luar biasa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Berdoalah dalam hatimu masing-masing. Berdoalah. Pagi ini mintalah satu komitmen yang luar biasa pada Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji akan bertanggung jawab terhadap hidupku. Karena aku adalah anakmu yang setia ketika aku mengalami banyak kesukaan, kesulitan, kebahagiaan, kedukaan. Engkau sendiri yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua hidup ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Mari saudara, berdoalah pada Tuhan. Mintalah pada